Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan anggota saya sendiri Ziyadatul Ula dengan NIM 20216005, yang kedua Abdul Hasib dengan NIM 20216092, dan yang ketiga Farjal Fatur Rahman dengan NIM 20216105 akan menjelaskan tentang tata cara dan proses penyitaan dengan materi yang pertama pengertian penyitaan, yang kedua tujuan penyitaan, yang ketiga prinsip pokok sita, yang keempat sita jaminan, dan yang kelima sita revindikasi. Langsung saja materi yang pertama pengertian penyitaan. Penyitaan berasal dari terminologi beslag dari bahasa Belanda dan istilah dalam Indonesia belah, tetapi istilah bakunya adalah sita atau penyitaan. Pengertian yang terkandung di dalamnya adalah yang pertama, tindakan yang menempatkan harta kekayaan tergugat secara paksa berada dalam keadaan penjagaan. Yang kedua, tindakan paksa penjagaan itu dilakukan secara resmi berdasarkan perintah peradilan atau hakim. Yang ketiga, penetapan dan penjagaan barang yang disita berlangsung selama pemeriksaan sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan sah atau tidaknya penindakan penyitaan. Berikutnya yaitu tentang tujuan penyitaan. Tujuan penyitaan adalah agar tergugat tidak memindahkan atau membebankan harta benda yang telah disita kepada pihak ketiga, agar benda sitaan tersebut tetap untuk selama proses pemeriksaan perkara berlangsung sampai perkara tersebut memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap atau sampai dengan pelaksanaan putusan atau eksekusi. Dengan adanya perintah penyitaan atas harta tergugat atas harta sengketa, secara hukum telah terjamin keutuhan keberadaan barang yang disita. Misalnya di dalam contoh surat gugatan perkara harta bersama dalam perkara warisan, pada bagian penyitaan biasanya dimohonkan kepada hakim agar dilakukan sita jaminan terhadap barang-barang yang disengketakan. Selanjutnya yaitu tentang prinsip pokok sita. Yang pertama, sita berdasarkan permohonan. Menurut pasal 226 dan 227 HIR atau pasal 720 RV maupun berdasarkan SEMA nomor 5 tahun 1975, pengabulan dan perintah pelaksanaan sita bertitik tolak pada permintaan atau permohonan penggugat. Perintah penyitaan tidak dibenarkan berdasarkan ex officio hakim. Yang kedua, permohonan berdasarkan alasan. Seperti yang dijelaskan, penyitaan merupakan hukuman dan perampasan harta kekayaan tergugat sebelum putusan berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, penyitaan sebagai tindakan yang bersifat eksepsional harus benar-benar dilakukan secara cermat berdasarkan alasan yang kuat. Pasal 227 HIR atau pasal 270 RV memperingatkan hal itu agar penggugat dalam pengajuan sita menunjukkan kepada hakim sejauh mana isi dan dasar gugatan dihubungkan dengan kekuatan relevansi dan urgensi penyitaan dalam perkara yang bersangkutan. Yang ketiga, penggugat wajib menunjukkan barang bukti sita. Hukum membebankan kewajiban kepada penggugat untuk menyebut secara jelas dan satu per satu barang objek yang hendak disita. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai prinsip pokok sita. Prinsip dapat diajukan sepanjang pemeriksaan sidang. Sebagai pedoman, dapat diikuti penegasan putusan MA nomor 371K PDT 1984 yang mengatakan meskipun sita jaminan tidak tercantum dalam gugatan maupun dalam petitium gugatan, dapat baru diajukan belakangan dalam surat tersendiri. Jauh setelah daftar gugatan didaftarkan, cara yang demikian tidak bertentangan dengan tata tertib beracara, karena undang-undang membolehkan pengajuan sita jaminan atau SIBI dapat dilakukan selama permintaannya sepanjang proses persidangan berlangsung. Oleh karena itu, pengabulan sita dalam kasus yang seperti ini tidak bertentangan dengan ultra petitium yang digariskan pada pasal 178 ayat 3 HIR. Memperhatikan putusan di atas dihubungkan dengan ketentuan pasal 227
ayat 1 hir dapat dikemukakan acuan penerapan pengajuan permintaan sita. Yang pertama mengenai pengabulan berdasarkan pertimbangan objektif, kedua larangan menyita milik pihak ketiga, yang ketiga penyitaan berdasarkan perkiraan nilai objektif dan proporsional dengan jumlah tuntutan. Yang keempat, mendahulukan penyitaan barang bergerak. Yang kelima, dilarang menyita barang tertentu. Dan yang terakhir, mengenai penagaan sita tidak boleh diberikan kepada penggugat. Selanjutnya mengenai sita jaminan. Pengertian sita jaminan atau conversion bislak diatur dalam pasal 227 ayat 1 hir, pasal 261 ayat 1 RBG atau pasal 720 RV. Menyita barang debitur selama belum dijatuhkan putusan dalam perkara tersebut tujuannya agar barang itu tidak digelapkan atau diasingkan ke tergugat selama proses persidangan berlangsung, sehingga saat putusan dilaksanakan pelunasan pembayaran utang yang dituntut penggugat dapat terpenuhi dengan jalan penjualan barang sitaan tersebut. Seperti yang dijelaskan dalam arti sempit yang berdasarkan pada pasal 227 ayat 1 hir, sita jaminan hanya dapat diterapkan dalam perkara utang piutang. Akan tetapi dalam praktek penerapannya diperluas meliputi sengketa tuntutan ganti rugi baik yang timbul dari wenspertasi berdasarkan pasal 1243 Ju. Pasal 1247 KUHP perdata dalam bentuk penggantian biaya, bunga, dan keuntungan yang akan diperoleh atau perbuatan melawan hukum atau PMH berdasarkan pasal 1365 KUHP perdata dalam bentuk ganti rugi dalam material dan imaterial. Sita revindikasi atau revendicate bislak termasuk kelompok sita, tetapi mempunyai kekhususan tersendiri dibanding dengan conversion bislak. Kekhususan itu terutama terletak pada objek barang sitaan dan kedudukan penggugat atas barang itu. Yang pertama, hanya terbatas barang bergerak yang ada di tangan orang lain. Kedua, barang itu berada di tangan orang lain tanpa hak. Dan yang ketiga, permintaan sita diajukan oleh pemilik barang itu sendiri agar dikembalikan kepadanya. Urgensi sita revindikasi berkaitan erat dengan ketentuan pasal 1977 KUHP Perdata. Menurut pasal 1 ayat ini, barang siapa menguasai barang bergerak dianggap sebagai pemilik yang sempurna atas barang itu. Dalam pengkajian hukum telah diajarkan doktrin penguasaan atas barang bergerak dianggap sebagai bukti pemilikan barang sempurna atas barang itu. Kedua, berdasarkan doktrin tersebut, untuk menghindari jatuhnya barang itu kepada pemilik ketiga yang berakibat barang itu dianggap miliknya, sangat urgen meletakkan sita terhadapnya. Sehubung dengan itu, tanpa mengurangi urgensi sita revindikasi, dalam rangka menyelamatkan pengembalian barang kepada pemilik yang sebenarnya, sita ini tidak dapat diterapkan apabila keberadaan barang di bawah kepenguasaan tergugat berdasarkan titel yang sah, misalnya melalui jual beli, tukar menukar, atau hibah dan sebagainya.